Favorit kakaknya apa? Pasti matematika dong. Matematika. Terus apa lagi? Mungkin matematika doang sih. Matematika doang. Iya. Karena matematika itu juga emang ilmu yang asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan ya Mbak. Masya Allah. Halo literat muda, selamat datang di podcast Bisik Durasi, bincang asyik with Duta Literasi. Bersama saya Nadirin. Dan saya, Ana Kasih selaku host pada hari ini. Dan tentunya episode kali ini merupakan episode kelima dari podcast Bisik Durasi. Dan tentunya kami mengundang bintang tamu yang sangat inspiratif, edukatif, dan kontributif nih teman-teman. Nah, pemirsa pada penasaran gak nih siapa sih bintang tamu kita pada kali ini? Baiklah langsung saja kita sambut Kak Sulaiman. Halo Kak. Halo Kak. Halo Ana, halo Nadirin. Boleh dong disapa dan perkenalkan diri dulu kepada pemirsa setiap podcast Bisik Durasi. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Sulaiman. Aku dari Prodi Matematika IPB University. Aku juga alumni dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Untuk kesibukannya kali ini pada saat ini apa sih Kak? Untuk kesibukan sendiri ya, mungkin aku jelasin dari aku awal libur mungkin ya. Iya. Nah, aku kemarin tuh kan sesudah libur itu aku kan balik ke sini tuh. Jadi di awal-awal aku nyantai banget tuh. Nah, terus waktu seminggu ke belakang itu aku sibuk banget. Karena itu aku ada program dari kampus tuh namanya kan IGTS, IPB Goes to School. Jadi aku ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan buat sosialisasi tentang IPB. Jadi itu sibuk banget. Itu kemarin sempat ke sekolah kita juga kan Kak? Iya, itu di hari Kamis aku di sini. Hari Kamis. Terus kemana lagi Kak? Sekolah-sekolah mana lagi? Jadi itu ada yang dari Pangkalan Balai, ada yang di Palembang. Pokoknya aku kemarin tuh dapat sekitar 12 sekolah. Wow. Iya bener banget nih. Lalu kalau untuk siswa-siswanya gimana nih Kak? Nah, kalau untuk Antusias para siswa-siswanya. selama aku sosialisasi itu emang ada beberapa tipe siswa tuh. Ada yang diem, bahkan ada yang nggak dengerin sama sekali, dia malah main game. Tapi banyak banget juga yang antusias itu, seperti di SMA sini cukup antusias juga. Terus juga ada di SMA Negeri 1 Palembang. Intinya SMA yang unggulan gitu, siswanya emang antusias banget. Boleh banget. Untuk saat ini Kak, untuk masa-masa liburannya itu emang benar-benar diisi oleh kesibukan IPB ini Kak ya? Iya betul, emang lagi sibuk banget. Berarti selama liburan nggak ada masa-masa luang untuk liburan ke luar kota atau gimana gitu? Untuk keluar kota sendiri gak ada sama sekali. Kita lanjut pertanyaan aja nggak sih Mbak? Iya. Oke, kita langsung pertanyaan aja nih Kak ya. Aku mau tanya nih Kak, gimana sih Kak perasaannya Kakak kembali lagi ke SMA Negeri 1 Talang Kelapa menjadi alumni melainkan bukan menjadi siswa? Jujur aku seneng banget, terus bangga juga karena aku bisa bawa alma mater top PTN ke SMA ini. Keren banget ya Kak ya. Iya, lalu ada nggak sih Kak momen-momen yang Kakak kangen nih dari SMA kita, kira-kira mungkin dari gurunya atau dari teman-teman? Untuk momen yang aku kangen itu mungkin dari teman-teman sih. Karena kan kita itu emang udah deket, karena kan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bareng-bareng. Jadi kan itu banyak banget momen-momen yang udah bisa dilupain, kayak buat konten bareng, mulai dari Prabu Bidar, terus juga tren Sambo juga ada kemarin, dan juga banyak lah pokoknya kegiatan yang sama teman kelas itu yang susah banget buat dilupain. Jadi kelasnya itu pasti solid banget Kak ya. Betul. Tapi kalau angkatan kami nih ya kan sudah kurikulum merdeka nih. Jadi kami itu dari kelas 10 itu habis itu di rolling, habis itu kelas 11 sama kelas 12-nya baru deh kami nyatu jadi satu. Oh, berarti di kelas 10-nya masih belum satu kelas sampai tamat gitu ya? Iya, Itu betul. nanti masih di rolling lagi. Dan itu juga mata pelajarannya seluruh dipelajari nih Kak. Jadi IPA IPS itu dipelajari dari biologi, fisika, kimia, sejarah, semuanya IPA IPS campur. Sing banget tuh. Iya, nanti tapi pas kelas 11 itu peminatan ya Mbak ya. Jadi kita milih mapel favorit kita tuh apa dan kita bakal dimasukin kelas mapel favorit kita. Mapel favoritnya matematika bukan nih? Bingung juga sih sebenarnya.
Kalau dari aku sendiri tuh masih suka nggak suka ya sama matematika karena bikin pusing menurut aku. Kadang kan kalau kita udah ngerti tuh kayak ya enak kan dikerjainnya, cuma kalau kita belum ngerti sama materinya pasti aduh. Bener banget itu. Dari tadi momen yang susah terlupakan. Lalu apa lagi nih kak yang mau ditanyakan ini? Kira-kira kalau di sana teman-teman yang di IP di sana gimana nih kak? Enak juga nggak? Kalau untuk teman-teman sendiri ya jujur enak banget karena mereka itu pada ambil semua. Jadi kan main tapi kadang suka belajar juga. Jadi aku ada temen buat belajar bareng tuh. Bahkan kadang habis kami ada kelas itu sesudahnya kami lanjutin ke belajar bareng. Habis banget ya bu. Untuk IPB. Untuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya jadi ya kak. Bagaimana sih kak perjalanan kakak selama SMA untuk hingga meraih mengambil dan jurusan Universitas IPB? Untuk perjalanan aku dari SMA ke IPB itu jujur lumayan berat juga karena aku bahkan nggak ikut kegiatan di SMA cuma buat pendidikan doang. Jadi aku cuma fokus ke akademik. Untuk lainnya aku gak terlalu mengikuti. Jadi aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu fokus di akademik doang. Dan itu bahkan ada naik turunnya. Jadi di kelas itu aku naik turun dari 3 besar ke 5 besar. Pokoknya naik turun terus dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau boleh tahu kenapa kakak nggak tertarik dengan kegiatan non akademik di sekolah? Bukan nggak tertarik ya, tapi aku merasa kalau aku itu nggak cocok di non akademik. Jadi aku lebih cocok di akademiknya. Jadi kalau selama di SMA mapel favorit kakaknya apa? Pasti matematika dong. Wow. Terus apa lagi? Eh, Mungkin matematika doang sih. Matematika doang. Ya, Biologi? jujur aku gak suka biologi. Tapi di mapel jurusannya itu kan kakak ambil jurusan matematika nih kan. Di jurusannya itu ada mapel lain nggak? Ada. Jadi kalau aku kan di IPB tuh, jadi tahun pertama itu ada yang namanya PKU. Itu ya pendidikan kompetensi umum. Jadi kami itu di tingkat pertama itu masih belajar pelajaran seperti SMA. Ada biologi, ada kimia, ada fisika, terus ada matematika, ada statistika. Nah, kalau untuk yang soskum atau IPS itu ada dari sejarah, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Jadi kami pelajaran masih seperti SMA. Jadi istilahnya itu kelas 13. Itu semester berapa kak? Itu di semester 1 dan 2. Kalau semester 3-nya? Nah, kalau semester 3 tuh baru masuk ke jurusan, jadi baru masuk ke matematikanya. Mungkin bakal ada matematika tingkat lanjut, ada kalkulus 1, kalkulus 2, dan itu mungkin bakal pusing banget nanti. Kami ini di kelas 11 sudah belajar matematika tingkat lanjut. Wah, susah banget ya. Di tahun aku kemarin kayaknya nggak ada deh. Enggak juga sih sebenarnya kalau susah tuh. Karena emang benar-benar sesuai kalau kita minat itu apa kayak ngerjain soal tuh emang mudah gitu loh. Betul. Karena matematika itu juga emang ilmu yang asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan ya mbak ya. Insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, apa sih kak motivasi kakak untuk mengambil jurusan dan universitas di IPB? Nah, oke, mungkin aku jelasin dari motivasi jurusan ya. Iya. Karena kita tadi juga ada bincang-bincang tentang matematika kan. Jadi jujur motivasi aku itu karena aku dari TK sampai SMA itu suka banget sama hitung-hitungan. Jadi aku suka banget sama yang namanya matematika. Nah, jadi kan aku ngambil jurusannya itu sesuai dengan minat dan bakat aku. Dan kebetulan minat dan bakat aku tuh ada di matematika. Makanya aku pilih jurusan matematika. Nah, kalau untuk universitas sendiri ya, motivasi utamanya itu karena aku nggak mau kuliah di Provinsi Sumatera Selatan. Karena jujur aku udah bosen banget nih dari kecil sampai SMA di sini terus udah sekitar 17 tahun ya. Jadi aku mikir tuh, aku pengen ngerantau, aku pengen ngerasain pengalaman baru, aku pengen belajar hal-hal baru, pengen mandiri. Jadi aku pilih univ yang di luar. Jadi aku pilih IPB karena IPB itu top 5 PTN. Iya benar. Keren sih kak, Iya. Kak Sulaiman ini. Kalau kakak di sana itu ngekos atau gimana kak? Nah, jadi di IPB itu ada asrama untuk 1 tahun. Itu bebas buat yang mau aja. Dan kebetulan aku di asrama. Kalau 1 tahun aja. Iya, 1 tahun aja. Terus nanti selanjutnya? Nah, kalau selanjutnya itu ada asrama lain namanya asrama kepemimpinan. Dan di asrama itu untuk masuknya susah banget. Ada seleksi dan banyak seleksinya. Dan itu biasanya di asrama itu ada ketua Ormawa, ketua BEM, dan mahasiswa berprestasi lainnya. Nah, mungkin kalau semisal aku gak bisa masuk ke situ, mungkin aku bakal ngekos.
Jadi ada niatan untuk seleksi situ. Betul, Masih ada niatan nih Kak? masih. Keren sih. Terus kalau di kuliahan itu satu kamar tuh berapa orang nih Kak? Nah, kalau di asrama sendiri tuh sebelum COVID tuh kalau nggak salah satu kamar tuh ada 4 orang. Nah, jadi sesudah COVID kan ada vakum tuh. Nah, jadi sesudah masuk masa setelah COVID itu untuk per kamarnya itu ada sekitar 2 sampai 3 orang dan kebetulan aku sendiri. Bisa. Nah, karena aku gak dapet roommate, jadi itu kan kami itu di asrama tuh ada batch 1, batch 2. Jadi Betul. untuk yang pertama itu batch 1. Nah, di batch 1 itu ada yang berdua, ada yang sendiri. Nah, kemudian di batch 2 itu yang sendiri tuh udah mulai dapat roommate tuh. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku gak dapet. Berarti ini bukannya sedih malah senang ya aku Seneng banget dong. Karena kalau berdua itu jujur kalau aku sendiri gak suka ya sekamar berdua karena takut ada konflik. kurang nyaman juga. Iya, betul. Nggak bebas. Kita sudah beres-beres misalkan ya Kak ya, Iya. tapi dianya berantakin Nah. gitu. Jujur itu banyak banget kasus begitu dia. Iya, sering banget itu tuh. Kita lanjut ke pertanyaan aja Sanggi, enggak sih? Setelah motivasi, apa aja sih Kak yang perlu disiapkan dan strategi apa yang Kakak ambil untuk mengambil jurusan dan universitas di IPB? Nah, kalau persiapan dan strategi aku jujur dari awal kelas 10 sampai kelas 12 tuh persiapin nilai sih. Karena kan aku emang fokus ke akademik dari kelas 10, jadi aku siapin nilai. Kalau untuk matematika itu kan ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus untuk pendukungnya itu ada matematika peminatan. Nah, jadi aku di kelas 10 itu emang fokusin buat bagusin nilai aku dari kecil ke besar, jadi stabil, jadi gak ada yang turun. Karena kalau turun itu berpengaruh banget ke eligible dan SNBP. Nah, terus juga strategi aku ke IPB nih. Jadi aku tuh sebelumnya ngadain riset kecil-kecilan. Jadi di riset itu aku cari top 10 univ. Jadi top 10 univ itu aku cari semua dari mulai daya tampung, terus juga peminat, terus juga akreditas, dan ternyata yang paling memungkinkan itu IPB. Itu daya tampungnya cukup banyak, terus juga peminatnya juga gak terlalu banyak. Kalau boleh tahu kakak kemarin itu ikut bimbingan gitu juga gak kayak les-les gitu NTK? Kalau untuk kelas sendiri aku gak ikut sama sekali, jadi aku emang belajar sendiri. Belajar sendiri otodidak. Itu lihat YouTube atau apa gitu? Nah, kalau untuk itu mungkin aku kan waktu di kelas tuh aku emang kalau mata pelajaran yang aku suka tuh aku perhatiin banget, terutama matematika tuh. Jadi selama guru ngejelasin tuh aku selalu merhatiin. Dan juga kadang aku suka baca-baca juga tuh di buku. Misal aku gak ngerti yang ini, aku cari di buku. Dan emang kalau dari buku itu gak ngerti, baru aku cari di YouTube. Ada nggak nih kak itu guru matematika favorit di SMA kita? Guru matematika favorit tuh jujur banyak. Mungkin semuanya favorit. Semuanya favorit ya. Iya. Kita lanjut pertanyaan aja sih. Selama 6 bulan terakhir nih di IPB Kak, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama 6 bulan terakhir di IPB ini? Kalau untuk pengalaman berkesan itu jujur banyak banget. Karena pengalaman baru dan juga seru banget. Nah, tapi untuk yang paling berkesan ini ya, ada itu yang namanya malam inaugurasi. Jadi kan aku kan ikut UKM tuh. Nah, kalau di kampus itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Jadi yang itu aku ikut UKM Agria Suara. Nah, jadi itu tuh salah satu UKM yang bidangnya paduan suara. Nah, jadi di malam inaugurasi itu aku tampil sama teman-teman aku. Jadi di situ kami nyanyiin lagu yang udah dipilih buat paduan suara. Itu kami tampil di depan pelatih sama senior. Dan itu kami itu dari awal berlatih sampai tampil itu jujur berat banget. Karena kami itu hampir tiap malam latihan. Dan juga itu latihannya bisa dari 3 jam. Dan juga waktu di akhir mau tampil itu latihannya bahkan sampai 5 jam. Jadi perjuangan itu kerasa banget. Dan waktu kita tampil itu momennya dapet banget. Itu gimana cara kakak ngimbangin waktu belajar sama latihannya? Nah, karena alhamdulillah latihannya itu malam, jadi aku bisa ngimbangin sedikit nih. Mulai dari, karena aku di pagi sampai siang itu kan ada kuliah. Nah, jadi di malamnya itu aku latihan. Nah, kadang kalau habis latihan itu kan mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 tuh. Jadi aku manfaatin waktu 1 jam buat belajar. Nah, jadi di jam 10 itu fokus buat istirahat. Jam 10 bangunnya jam? Nah, kalau untuk bangun sendiri itu mungkin jam 5 ya, jam 5, jam 6.
mulai dari sholat subuh ya. Iya, Pokoknya produktif banget ya. harus produktif kalau di perantauan. Iya benar banget sih Kak. Kalau untuk makan gimana Kak? Masak sendiri atau dari asrama? Nah, kan aku asrama nih. Di asrama itu ada makanan, tapi itu sistemnya catering. Hmm, Nah, aku gak ikut catering karena mahal. lumayan ya. Dan masak juga gak bisa di asrama. Jadi di asrama itu gak bisa masak. Jadi itu aku beli. Jadi untung aja di dekat asrama itu ada warung makan dan itu murah banget. Jadi kadang aku suka makan nasi lauk telur ceplok itu cuma 7.000 doang. Jadi 7.000 itu udah kenyang banget. Di IPB ini kalau nggak salah kakak dengar-dengar nih dapat KIPK ya, benar kan? Betul, dapat KIPK. Jadi selama kuliah itu benar-benar gratis ya kak ya? Iya, betul. Kalau benar-benar gratis itu ada syarat nggak sih kak? Kalau misalkan kayak IPK-nya harus stabil gitu. Nah, kalau untuk syarat pertahanan KIP ya, Mm-mm. itu aku dengar dari cutting aku itu kalau nggak salah itu kita nggak boleh di bawah 1,7 atau 2,7 gitu. Intinya kalau nggak salah 1,7 deh, nggak boleh di bawah itu. Heeh. Intinya IPK kita tuh harus besar. Karena kan kita tuh dibiayai dari pemerintah, jadi kita tuh nggak boleh malas-malesan. Jadi kita harus rajin terus biar IPK kita tinggi. Nah juga ada tugas-tugasnya dari KIP itu agar kita bisa bertahan. Mulai dari ikut mentoring, terus juga ada yang namanya KIPK Mengabdi. Nah jadi kemarin tuh aku ikut KIPK Mengabdi tuh, jadi aku ngejelasin di SMA ini, kan aku dari SMA sini nih. Mm-mm. Nah jadi aku ngejelasin tentang KIP kuliah ke anak-anak kelas 12 yang pengen melanjutin kuliahnya. Itu salah satu persyaratan buat aku melanjutin KIP. Kalau kan sudah dibiayai gratis, kalau dengar-dengar nih kak, emang dikasih duit ya? Betul, jadi kan kalau KIP kuliah itu bukan cuma UKT doang tuh yang gratis. Heeh. Kita dapat uang saku juga tuh, dan uang Wah. sakunya lumayan banget. Jadi udah kita dapat pendidikan gratis, dapat uang juga. saku juga, keren-keren sih. Nah jadi teman-teman harus kejar namanya KIPK ya kak ya. Iya betul. Eh, Menurut kakak sendiri sih kak, apa sih kak dari keunggulan Universitas IPB? Nah kalau keunggulan IPB itu jujur banyak banget ya. Karena IPB itu kan emang top 5, jadi itu banyak banget keunggulannya. Nah, terus tuh keunggulan yang paling menonjol itu IPB itu top 1 di Asia Tenggara by subjek agriculture dan forestry. Dan itu juga top 8 di Asia dan nomor 45 di dunia. Jadi IPB itu udah mendunia banget. Keren banget sih. Selain top 5 PTN, juga bisa top di luar ya kak ya? Iya betul. Biasanya top 1 apa tadi Asia? Top 1 di Asia Tenggara. Asia Ya, Tenggara. dan juga ya di IPB itu fun fact-nya lulusan IPB itu paling cepat dapat kerja karena IPB itu banyak banget kerjasamanya sama perusahaan sama institut. Intinya IPB itu banyak banget kerjasamanya. Mungkin ada sekitar berapa Pak ya, 1.000 atau berapa gitu. Intinya banyak banget deh. Kalau banyak banget kamu harus mengikuti jejaknya Kak Sulaiman ini. Nah. Ya, teman-teman juga harus ikuti ya jejak-jejak Kak Sulaiman ini. Semoga menginspirasi ya Kak ya. Kita lanjut pertanyaan aja ya Kak. Setelah lulus dari IPB nih Kak, apa sih Kak, apa ya, bisa dibilang tuh perjalanan untuk masa depannya gitu. Mau kerja di mana? Kira-kira keinginan Kakak. Setelah lulus S1, aku jujur udah nyiapin beberapa plan. Untuk plan pertama itu aku mungkin bakal lanjutin ke S2. Karena kan aku kayaknya bakal ketagihan deh sama yang namanya matematika. Ketagihan gimana cara ketagihan sama matematika? Karena aku emang suka matematika banget anaknya. Jadi mungkin bakal lanjut ke S2. Nah, untuk plan selanjutnya, plan kedua itu mungkin aku bakal cari kerjaan yang sesuai sama bidang aku matematika. Mungkin aku bakal cari kerja di perusahaan ternama di dalam negeri atau mungkin perusahaan luar negeri. Nah, untuk plan terakhir itu bukan plan terakhir sih, emang aku belum kepikiran buat plan lainnya. Nah, untuk plan ketiga ini mungkin aku bakal buka usaha sendiri sih, menjadi businessman. Wah, jadi Mau bos muda buka, ya. mau buka usaha apa tuh? Nah, mungkin untuk yang di zaman sekarang ini ya, mungkin usaha yang paling bisa terlihat itu mungkin usaha di bidang kuliner. Bener-bener banget. Iya. Gen Z suka makan-makan kan. Ya, Betul. apalagi mulai berkembangnya mie gacoan atau banyak lagi lah itu. Iya. Untuk terakhir kalinya nih Kak, pertanyaan terakhir lah ini. Pesan apa sih Kak yang ingin Kak sampaikan untuk teman-teman kelas 12 yang bingung mau pilih universitas mana?
Oke, mungkin ini saran aku buat teman-teman kelas 12 ya. Mungkin aku boleh lihat ke arah situ ya, Ya, biar boleh. mereka bisa lihat. Nah, jadi untuk teman-teman kelas 12 nih, untuk saran aku, kalian harus fokus lagi ke akademik kalian, bangun nilai kalian dari yang kecil ke besar, jangan sampai nilai kalian turun. Terus juga kalian tuh harus pikirin matang-matang selanjutnya mau kemana, mau kuliah atau kerja itu harus kalian pikirin. Nah, kemudian juga kalian harus, kalau kalian semisal mau kuliah nih, kalian harus ini pilih jurusan yang sesuai sama minat dan bakat kalian. Jangan yang gak sesuai sama minat kalian dan gak sesuai sama bakat kalian. Karena jujur, aku ada beberapa kenalan yang gitu dan ujung-ujungnya mereka berhenti di tengah-tengah. Jadi mereka itu gak ngelanjut sampai akhir. Nah, jadi kita harus milih yang sesuai sama minat dan bakat kita. Dan kemudian untuk milih universitas sendiri itu saran aku ke kalian ya, kalian harus berani. Jangan takut untuk nyoba hal baru. Jujur aku kemarin juga berani ambil resiko sih untuk ke IPB. Karena emang dari awal itu kan alumni SMA kita nih pada ke Unsri kan. Benar. Nah, jadi aku sendiri tuh yang keluar tuh. Jadi aku berusaha buat beraniin diri. Di situ aku mikir, kan aku emang gak mau Unsri nih. Jadi aku pilih keluar nih. Jadi aku kumpulin niat. Jadi beraniin diri buat pilih IPB dan itu keterima. Nah, jadi salah satu faktor aku diterima itu karena aku berani buat mencoba, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian gak berani buat mencoba itu kalian gak akan pernah tahu hasilnya gimana gitu. Ya, harus benar-benar sesuai minat dan jangan sampai salah pilih lah ya Kak ya, benar. Betul. Mungkin sudah selesai ya podcast kita kali ini dan teman-teman bahwa kita sudah mengetahui cerita inspiratif dari Kak Sulaiman, salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Tangkelapa yang lolos di top 5 universitas negeri di Indonesia. Keren banget kan? Untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan kritik dan saran atau langsung ke Instagramnya Duta Literasi Smart Satapa. Dan juga terus saksikan podcast Bisik Literasi SMA Negeri 1 apa teman-teman. Saya Anak Kasih selaku host pada hari ini dan Nadirin. dan Dan Kak Sulaiman. Pamit undur diri. See you.